Kebutuhan psikologis dalam desain bangunan mengacu pada aspek-aspek psikologis yang harus diperhatikan oleh arsitek dan desainer bangunan saat merancang bangunan. Hal ini meliputi faktor-faktor seperti kenyamanan, keamanan, privasi, akustik, estetika, keterhubungan dengan alam, dan fungsionalitas yang harus dipertimbangkan agar penghuni bangunan merasa nyaman, aman, dan sehat secara psikologis dalam ruang tersebut. Desainer bangunan harus memperhatikan kebutuhan psikologis ini agar dapat menciptakan bangunan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan penghuni. Beberapa peran kebutuhan psikologis dalam desain arsitektur antara lain. 1. Meningkatkan kenyamanan. Kebutuhan psikologis seperti akustik yang baik, kenyamanan termal, dan ergonomi dapat meningkatkan kenyamanan penghuni bangunan. Dengan memperhatikan kebutuhan psikologis ini, desainer bangunan dapat menciptakan bangunan yang nyaman untuk digunakan. 2. Meningkatkan produktivitas. Sebuah bangunan yang didesain dengan memperhatikan kebutuhan psikologis seperti pencahayaan yang cukup dan ergonomi dapat meningkatkan produktivitas penghuninya. Sebaliknya, lingkungan yang tidak nyaman dapat menghambat produktivitas dan kinerja seseorang. 3. Meningkatkan kesehatan. Kebutuhan psikologis seperti keamanan, privasi, dan keterhubungan dengan alam dapat mempengaruhi kesehatan penghuni bangunan. Sebuah bangunan yang dirancang dengan memperhatikan kebutuhan psikologis dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman untuk penghuninya. 4. Meningkatkan kepuasan penghuni. Dengan memperhatikan kebutuhan psikologis, desainer bangunan dapat menciptakan bangunan yang memenuhi kebutuhan dan harapan penghuninya. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan penghuni dan menciptakan hubungan yang baik antara penghuni dan bangunan tersebut. Dengan memperhatikan kebutuhan psikologis dalam desain arsitektur, desainer bangunan dapat menciptakan bangunan yang fungsional, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sehat untuk penghuninya serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni bangunan. Penelitian tentang kebutuhan psikologis dalam arsitektur di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1980-an. Pada saat itu, beberapa penelitian dilakukan oleh para arsitek dan psikolog di Indonesia untuk meneliti faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kualitas pengalaman penghuni bangunan. Pada tahun 1990-an, penelitian tentang kebutuhan psikologis dalam arsitektur semakin berkembang di Indonesia. Beberapa penelitian fokus pada pengaruh cahaya dan warna terhadap kualitas pengalaman penghuni, sementara yang lain fokus pada pengaruh bentuk dan ruang terhadap psikologis penghuni. Pada tahun 2000-an, penelitian tentang kebutuhan psikologis dalam arsitektur semakin banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa penelitian fokus pada kualitas akustik dan pengaruhnya terhadap kesehatan psikologis penghuni, sementara yang lain fokus pada pengaruh desain arsitektur terhadap produktivitas dan kreativitas penghuni. Saat ini, penelitian tentang kebutuhan psikologis dalam arsitektur terus berkembang di Indonesia. Beberapa penelitian terbaru fokus pada pengaruh desain arsitektur terhadap kesehatan psikologis penghuni, seperti pengaruh kualitas udara dalam ruangan terhadap kesehatan mental dan emosional penghuni. Meskipun penelitian tentang kebutuhan psikologis dalam arsitektur masih tergolong sedikit di Indonesia, namun semakin banyak para arsitek dan psikolog yang menyadari pentingnya faktor psikologis dalam desain arsitektur. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan emosional yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar termasuk desain arsitektur. Kenyamanan fisik adalah kondisi di mana seseorang merasa nyaman dan bebas dari rasa tidak nyaman atau sakit dalam lingkungan fisik tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan fisik, di antaranya adalah 1. Suhu. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang. Suhu yang nyaman untuk kebanyakan orang berkisar antara 20–24 derajat Celcius. Pastikan suhu ruangan berada dalam rentang yang nyaman, yakni jika memungkinkan, gunakan perangkat pendingin atau pemanas udara agar dapat mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan. 2. Kelembaban. Kelembaban yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang. Kelembaban yang nyaman berkisar antara 30 hingga 60%. Pastikan ruangan memiliki tingkat kelembaban yang nyaman. Jika kelembaban terlalu tinggi, gunakan alat pengering udara, dan jika kelembaban terlalu rendah, gunakan alat penghumidifikasi udara.
3. Kualitas udara. Kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi mata dan hidung, batuk, dan sakit kepala. Ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik dapat membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan dan mencegah kelembaban. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik, baik melalui jendela atau ventilasi udara buatan. 4. Pencahayaan. Pencahayaan yang kurang atau terlalu terang dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang. Cahaya yang nyaman harus cukup untuk melihat. Pastikan ruangan memiliki pencahayaan yang cukup, baik dari sinar matahari maupun dari lampu. Sebaiknya gunakan pencahayaan yang tidak terlalu terang atau terlalu redup agar tidak membuat mata silau atau tidak nyaman. Jika memungkinkan, ciptakan jendela atau ventilasi yang memungkinkan masuknya sinar matahari dan udara segar, dengan jelas tanpa menyilaukan atau membuat silau. 5. Kebisingan. Kebisingan yang terlalu keras atau berulang-ulang dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang dan dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan masalah pendengaran. Pastikan ruangan memiliki sistem isolasi suara yang baik, terutama jika berada di dekat jalan raya atau tempat yang ramai. Gunakan material yang dapat menyerap suara dan hindari penggunaan bahan-bahan yang berdampak negatif pada kualitas suara. 6. Desain ergonomis. Desain ergonomis yang baik dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang. Misalnya, kursi dan meja yang disesuaikan dengan ketinggian tubuh seseorang dapat meningkatkan kenyamanan fisik dan mencegah masalah kesehatan seperti nyeri punggung. Pastikan furnitur di dalam ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan fisik penghuni. 7. Keamanan. Keamanan lingkungan fisik dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang. Misalnya, keamanan jalan dan trotoar dapat mempengaruhi kenyamanan fisik seseorang saat berjalan di sekitar lingkungan tersebut. Ketidaknyamanan fisik dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para desainer dan arsitek untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan fisik dalam desain bangunan dan lingkungan fisik agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi penghuninya. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dalam desain ruang, dapat membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi penghuninya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan psikologis seseorang dalam suatu lingkungan. Beberapa faktor utama antara lain. 1. Pencahayaan. Pencahayaan yang baik dapat memberikan efek positif pada kesehatan fisik dan psikologis. Pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup dapat mempengaruhi suasana hati dan energi seseorang. 2. Warna. Warna dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi seseorang. Warna yang cerah seperti kuning dan merah dapat meningkatkan energi, sedangkan warna yang lembut seperti biru dan hijau dapat menenangkan. 3. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik dapat membantu mempertahankan kesehatan dan kenyamanan. Udara yang segar dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan konsentrasi. 4. Akustik. Suara yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Desain ruang yang baik harus mempertimbangkan akustik yang baik untuk meningkatkan kenyamanan psikologis. 5. Privasi. Privasi sangat penting untuk kenyamanan psikologis. Ruangan yang terbuka atau terlalu ramai dapat mengganggu privasi dan meningkatkan stres. 6. Desain ergonomis. Desain yang ergonomis dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan dalam bekerja atau beraktivitas. 7. Aksesibilitas. Aksesibilitas yang baik dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam beraktivitas. Ruangan yang mudah diakses dan diatur dapat membantu mengurangi stres. Ketika merancang suatu ruang, perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini agar menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan nyaman untuk bekerja, belajar, atau beraktivitas. Untuk mendukung kenyamanan psikologis dalam desain ruangan, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan, antara lain. 1. Maksimalkan pencahayaan alami. Pencahayaan alami dapat meningkatkan kesejahteraan dan energi positif dalam ruangan. Desain ruangan sebaiknya memaksimalkan cahaya matahari yang masuk dengan memperhatikan letak jendela dan penggunaan bahan transparan untuk pintu atau dinding. 2. Pertimbangkan warna. Warna yang tepat dapat memberikan suasana hati dan emosi yang positif. Pemilihan warna harus disesuaikan dengan fungsi ruangan. Warna hijau dan biru dapat memberikan kesan tenang,
sedangkan warna merah atau kuning dapat meningkatkan energi. 3. Ciptakan suasana yang tenang, suara yang berlebihan atau bising dapat mengganggu kenyamanan psikologis. Desain ruangan harus mempertimbangkan akustik yang baik dengan menggunakan bahan tahan suara atau memasang panel suara. 4. Perhatikan privasi, kebutuhan privasi harus diperhatikan dalam desain ruangan. Pemilihan dinding atau partisi yang tepat dapat memberikan ruang privasi yang cukup untuk pengguna. 5. Gunakan desain ergonomis. Desain ruangan yang ergonomis dapat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan psikologis. Pemilihan furnitur atau perlengkapan harus memperhatikan postur tubuh dan posisi kerja yang nyaman. 6. Perhatikan sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang baik dapat meningkatkan kesehatan dan kenyamanan psikologis. Ruangan harus dirancang dengan ventilasi yang baik dan penggunaan sistem pengatur suhu yang tepat. 7. Tambahkan elemen alami. Penggunaan elemen alami seperti tanaman atau material kayu dapat meningkatkan kenyamanan psikologis. Elemen alami dapat memberikan suasana yang lebih rileks dan menenangkan. 8. Penggunaan karya seni. Karya seni dapat memberikan keindahan dan kesan estetika pada ruangan, serta memberikan suasana yang nyaman dan positif. Karya seni yang dipajang di dinding atau meja dapat memberikan pengaruh positif pada suasana hati dan emosi pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam desain ruangan, kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan psikologis pengguna. Beberapa faktor yang mempengaruhi keamanan dan privasi di dalam sebuah ruangan antara lain. 1. Pintu dan jendela. Pintu dan jendela harus dirancang dengan baik dan terbuat dari bahan yang kokoh dan aman. Jendela harus memiliki kaca yang tebal dan kuat untuk mencegah masuknya maling atau pengganggu. 2. Sistem keamanan. Sistem keamanan seperti alarm, CCTV, atau pengunci pintu harus dipasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. 3. Privasi visual. Privasi visual harus diperhatikan dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan tirai atau kaca film pada jendela, atau mempertimbangkan posisi dari furnitur dan ruangan agar tidak terlihat dari luar. 4. Penggunaan ruang. Penggunaan ruang yang tepat dan efektif dapat membantu meningkatkan keamanan dan privasi. Pemilihan furnitur dan dekorasi yang tepat dapat membantu mempertahankan privasi dan meminimalkan risiko gangguan atau akses tidak sah. 5. Tata letak ruangan. Tata letak ruangan juga mempengaruhi keamanan dan privasi. Posisi pintu, jendela, dan dinding harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak memudahkan akses pengganggu. 6. Sistem keamanan data. Dalam lingkungan digital, sistem keamanan data juga harus diperhatikan dengan baik. Penggunaan password yang kuat, enkripsi data, dan pengamanan akses dapat membantu meminimalkan risiko pengungkapan data dan informasi penting. 7. Sistem pengontrol akses. Sistem pengontrol akses seperti kartu akses atau kode keamanan dapat membantu membatasi akses ke ruangan atau area tertentu yang memiliki risiko tinggi. Dalam merancang ruangan yang aman dan mempertahankan privasi, perlu diperhatikan faktor tersebut agar dapat menciptakan ruangan yang nyaman dan aman untuk penghuninya. Privasi adalah hak asasi manusia yang penting dan perlu diperhatikan bagi semua. Namun, cara memandang privasi dan bagaimana cara mengatasi kebutuhan privasi dapat bervariasi antara kelompok usia dan gender. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang privasi bagi berbagai kelompok usia dan gender. 1. Anak-anak. Anak-anak membutuhkan privasi untuk mengeksplorasi dunianya dan tumbuh kembang secara maksimal. Seiring bertambahnya usia, anak-anak juga semakin memerlukan privasi sebagai bagian dari identitas mereka yang berkembang. Oleh karena itu, privasi harus diatur dengan tepat dalam ruangan anak agar mereka dapat merasa aman dan nyaman. Ruangan anak yang baik adalah ruangan yang memberikan privasi dan keamanan, namun tetap terbuka untuk pengawasan orang dewasa. 2. Remaja. Remaja memerlukan privasi untuk mengeksplorasi identitas mereka yang semakin kompleks dan untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Privasi juga penting untuk membantu remaja mengatasi masalah dan stres yang mereka hadapi dalam hidup. Oleh karena itu, ruangan untuk remaja perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mereka merasa aman dan terlindungi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memperoleh privasi yang mereka butuhkan. 3. Orang dewasa. Privasi bagi orang dewasa dapat menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam situasi-situasi yang membutuhkan ruang pribadi, seperti saat bekerja atau melakukan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi.
Ruangan kerja atau ruangan belajar yang baik harus menyediakan privasi yang cukup agar pengguna dapat bekerja atau belajar dengan tenang dan fokus. 4. Orang tua sering membutuhkan privasi untuk beristirahat, merenung, atau bersantai setelah sehari-hari melakukan aktivitas yang melelahkan. Ruangan tidur atau ruangan relaksasi yang nyaman dapat membantu orang tua memperoleh privasi dan merasakan kenyamanan. 5. Laki-laki dan perempuan, meskipun kebutuhan privasi dapat bervariasi di antara laki-laki dan perempuan, namun kedua kelompok ini memerlukan privasi yang sama untuk merasa aman dan nyaman. Keterjangkauan dan aksesibilitas merupakan faktor penting dalam desain ruang, terutama untuk memastikan bahwa ruang tersebut dapat diakses dan digunakan dengan nyaman oleh semua orang, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterjangkauan dan aksesibilitas antara lain. 1. Lokasi. Lokasi yang mudah diakses dengan transportasi umum atau kendaraan pribadi akan memudahkan akses bagi orang-orang dari berbagai latar belakang. 2. Fasilitas. Ketersediaan fasilitas seperti parkir, lift, dan toilet yang dapat diakses oleh orang dengan kebutuhan khusus akan meningkatkan aksesibilitas ruang. 3. Desain. Desain ruang yang memperhatikan aksesibilitas seperti lebar pintu dan lorong yang cukup, tangga yang aman dan mudah diakses, dan penggunaan bahan lantai yang tidak licin akan memudahkan penggunaan ruang bagi orang dengan kebutuhan khusus. 4. Teknologi. Teknologi seperti sistem pintu otomatis, penggunaan sensor gerak, dan kontrol suara dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan pengguna ruang. Implikasi desain dari faktor-faktor tersebut adalah bahwa ruang harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan keterjangkauan semua orang, tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan survei dan kajian tentang kebutuhan pengguna, dan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dalam desain ruang. Selain itu, desainer juga harus mengikuti standar dan peraturan yang ada terkait aksesibilitas dan keterjangkauan, seperti SNI tentang bangunan dan aksesibilitas bagi orang dengan kebutuhan khusus. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, desain ruang akan menjadi lebih inklusif dan dapat digunakan oleh semua orang dengan nyaman dan aman. Tantangan dan peluang dalam konteks desain arsitektural terkait dengan kebutuhan psikologis, keterjangkauan, dan aksesibilitas, dapat menjadi hal yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam desain ruang yang responsif dan inklusif. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam desain arsitektur meliputi 1. Kompleksitas kebutuhan psikologis. Setiap individu memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda-beda, sehingga desain ruang yang memenuhi kebutuhan psikologis pengguna tidaklah mudah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam merancang ruang yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis pengguna secara efektif. 2. Keterbatasan teknologi dan fasilitas. Dalam beberapa kasus, keterbatasan teknologi dan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam menciptakan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis dan aksesibilitas pengguna. 3. Keterbatasan anggaran. Biaya yang tinggi dalam pembangunan ruang dapat membatasi kemampuan dalam menciptakan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis dan aksesibilitas pengguna. Thanks for watching and happy holidays! The next meeting we will discuss the effect of color in architecture.